apakah mulia itu? Bagi dunia, mulia itu jabatan. Makin tinggi itu makin mulia. Bukan apa yang dikerjakan. Seorang mahasiswi lulusan yang duduk di universitas merasa resah karena ia jauh dari rumahnya dan sambil kuliah dia kerja dan mendapatkan pekerjaan sebagai penjual tiket bioskop. Dia resah karena pekerjaan itu tidak kelihatan mulia. Sebaliknya, saya baca di koran itu seorang dosen perguruan tinggi sesudah selesai pekerjaannya, dia menjadi pemulung, mengumpulkan barang-barang bekas supaya bisa dijual lagi. Tapi terutama tujuannya supaya anaknya bisa sekolah yang lebih tinggi lagi, supaya mendapatkan uang untuk biaya sekolah anaknya, dan berhasil. Anaknya itu duduk di perguruan tinggi dan sampai menyelesaikan sarjananya. Dia tidak menganggap pekerjaannya sebagai pemulung itu sesuatu yang hina, tetapi justru dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Itulah mungkin juga pikiran Allah kita. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk menjadi raja yang megah, gegap, gempita dengan serdadu-serdadunya yang kuat, dengan alat-alat yang canggih. Tetapi Yesus itu berjalan berkeliling bersama murid-muridnya. Dan kita mendengarkan tadi bahwa pada perjamuan malam terakhir itu, sesudah malam perjamuan terakhir, ia pergi ke Taman Zaitun itu untuk berdoa. Dalam doanya, ia memohon supaya Bapanya itu yang memuliakan Yesus juga memuliakan para pengikutnya, murid-muridnya. Tapi Yesus menambahkan juga kepada semua orang yang menerima pemberitaan dari para rasul itu. Semua orang dari segala zaman. Barang siapa yang percaya akan pemberitaan mereka, lalu ikut dalam kemuliaan. Mulia itu berarti ikut serta dalam pekerjaan yang Allah berikan. Pekerjaan itu bukan pekerjaan yang gempita seperti kata Ibu Teresia dari Kalkuta itu. Pekerjaan itu bukan yang muluk-muluk untuk mendapatkan nama atau kemegahan dunia ini, tetapi justru dalam kerendahan hati. Dalam kerendahan hati melaksanakan semua. Bahkan sakit pun itu bisa menjadi pekerjaan. Santa Bernadette itu juga dicemooh oleh teman-temannya waktu dia masuk ke biara itu. Kamu ini bekerja apa? Tidur saja, sakit. Tapi Bernadette berkata, aku disuruh Tuhan untuk bersakit-sakit. Sakitku ini adalah pekerjaanku. Dia menerima itu. Semua pekerjaan, entah sebagai apapun, ketika dilakukan dengan sepenuh hati untuk tujuan yang mulia, untuk keselamatan sesama,
Itu justru di situ, dalam kerendahan hati, kemuliaan itu. Karena Yesus sendiri telah melakukannya dan kita tahu itu, merendahkan diri sehabis-habisnya. Stefanus dalam Kisah Para Rasul itu juga dia memberitakan tentang kabar sukacita kemana-mana, tetapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu yang merasa memegang kekuasaannya itu menghukum dia, dilempari batu sampai sekarat. Tetapi Stefanus malah berseru, "Aku melihat Anak Manusia berdiri di sisi kanan Allah sambil memandang ke langit." Justru membangkitkan kemarahan, dan mereka berteriak-teriak sambil melempari batu kepada Stefanus. Dan Stefanus dengan kerendahan hatinya berkata, "Ampunilah mereka, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Mengapa dia bisa begitu? Karena hati Stefanus telah dipenuhi oleh cinta kasih Allah. Keadilan Allah itu dirasakannya. Dan itulah kemuliaan Allah itu, menjalankan pekerjaan yang diberikan Allah. Bahkan waktu tidur pun kita itu bekerja untuk Allah. Karena ada doa, baik waktu berjaga maupun waktu tidur, "Jagalah aku ya Allah." Selalu siap. Tidur itu pun untuk Allah. Itu pekerjaan bagi kita. Justru pekerjaan yang mendatangkan kesehatan. Siapa di antara kita yang tidak bisa tidur lalu merasa tidak sehat? Tidur yang cukup, makan yang secukupnya, yang bergizi. Itu pekerjaan untuk Tuhan. Ketika melakukannya ini untuk Tuhan, itu pekerjaan yang mulia. Bersakit-sakit atau bahkan kelihatan pekerjaan yang rendah di mata dunia, tetapi justru itulah pemulung. Misalnya di Manila itu ada gereja di pinggir tempat sampah. Sampahnya itu menggunung 5 kilometer setinggi 30 meter. Baca di Kompas 10 hari yang lalu. Orang Indonesia itu membuat sampah setahun setinggi, kalau dibuat kerucut, garis tengahnya itu 3 kali lapangan sepak bola, 300 meter. Dan tingginya itu sampah itu 500 meter lebih, 512. Setinggi itu hasil sampah Indonesia seluruh penduduk. Surabaya ada juga sebagian dari penduduk Indonesia, orang Surabaya juga. Tapi diameternya mungkin berapa? 95 meter. Dan tingginya saya lupa. Tetapi cukup. Dan dinilai kalau penduduk Indonesia itu sampahnya itu setahun 330 triliun rupiah. Bayangkan kita itu sangat boros. Kita makan berlebih, ditinggalkan banyak. Padahal di tempat lain orang kelaparan. Di Afrika, di Indonesia sendiri juga. Beruntunglah saya ketika di Papua itu makan bersama dengan mereka itu makan sampai habis, tidak tinggal sedikit pun, makan sampai habis. Itu yang dilakukan orang. Bagaimana kita memuliakan Allah itu. Stefanus memuliakan Allah. Yesus berdoa untuk
para pengikutnya, dan semua orang yang percaya akan pemberitaan mereka. Berita itu sampai kepada kita, dan kita ini sekarang digerakkan oleh Roh itu untuk memuliakan Allah. Kita datang ke gereja itu karena gerakan hati kita. Kita tidak ingin tinggal di rumah, tapi ingin mengunjungi tuan rumah kita itu Tuhan Yesus, yang akan memberi kita makanan rohani, makanan yang menghidupkan. Akulah air hidup. Bila kamu haus, minumlah air kehidupan yang kuberikan kepadamu. Itu yang dijalankan Yesus, dan itu adalah salib yang diterimanya. Kematiannya pada kayu salib. Ia pergi kembali kepada Bapanya, bukan untuk menjauhi kita, tetapi justru untuk mendampingi hidup kita ini. Mintalah, maka kamu akan didengarkan suaranya. Seperti Yohanes mendengar suara, "Aku inilah Yesus, aku Alfa dan Omega, aku yang punya kuasa, aku yang akan menghakimi." Karena itu mari kita berseru kepada Raja yang adil, bijaksana, rendah hati, murah hati itu, supaya kita pun ikut ambil bagian. Yesus berdoa supaya semua yang dipercayakan Bapa kepadaku bersatu, seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, supaya mereka bersatu di dalam kita. Dan karena itu ia bersyukur karena diberi kemuliaan untuk menanggung segala pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Mari kita juga berusaha untuk mengerjakan pekerjaan kita yang sederhana sebagai ibu rumah tangga, mungkin sebagai juru tulis, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai suami, istri, supaya bersatu di dalam Kristus. Amin.